Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Minta izin bertanya. Ini Habib, kalau istri saya lagi haid nih, Ya, terus mau ngajarin anak saya baca Iqra atau hafalan surat-surat, itu boleh nggak sih? baik. Ada dua pendapat ulama kalau Al-Quran. Tapi ini tentang Iqra dulu. Jika Iqra-nya bukan kalimat Al-Quran, jelas talak boleh banget. Kalau Iqra itu kan, kalau Iqra 1 sampai 5 itu kalau tidak salah itu bukan ayat Quran ya. Yang ada tersisipkan ayat Quran itu di Iqra 6 kalau tidak salah. Kalau Iqra 1 sampai 5 itu umumnya bukan lafadz Al-Quran. Maka boleh, bahkan memegangnya pun boleh. Mengajarkan anak membaca Iqra boleh, walaupun haid. Tapi jika ada lafadz Al-Quran, maka menyentuhnya jangan disentuh oleh orang haid, tapi mengajarkannya ada dua pendapat ulama. Jika seorang ibu yang sedang haid mengajarkan bacaan atau hafalan Quran kepada anak, ada pendapat yang membolehkan, ya. Ada pendapat ulama yang tidak membolehkan. Jadi entah itu untuk mengajar sekalipun sama saja, tidak boleh kata sebagian ulama. Silahkan pilih yang mana boleh, karena kedua-duanya ulama pendapatnya, bukan orang awam. Keduanya punya dasar hukum tersendiri. Yang pertama punya ilatnya. Bagaimana ilatnya? Daripada anak nanti justru tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi ada istitsna, pengecualian dari keharaman bagi orang yang junub atau haid ketika membaca, bukan menyentuh ya, membaca Al-Quran. Menyentuh pun kalau kondisinya sedang haid, menemukan lembaran mushaf yang khawatir jika ditinggalkan akan terinjak-injak, harus segera diangkat, disimpan di tempat yang mulia, maka menyentuhnya, membawanya itu, menyimpan pada tempat yang mulia segera seketika, itu tidak haram, boleh. Membaca bagi yang haid ketika mengajari anak-anak untuk membaca Al-Quran dengan benar, sebagian ulama menyatakan karena mengajari anak-anak supaya bisa baca Quran itu kewajiban, dan jika ditinggalkan maka dimungkinkan anak-anak ini nanti akan malas untuk belajar Quran. Setelah nunggu sampai selesai haid, akhirnya keburu malas anak-anak, dan berkelanjutan malasnya akhirnya sudah tidak mau belajar Quran. Maka diperbolehkan mengajari mereka untuk membaca, tapi tidak dengan menyentuhnya. Hafalan, membaca seperti mana, silahkan lihat, buka, yang ngebukanya anak itu, buka ini ya gitu, tidak mengapa menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, jika ada orang lain yang bisa mengajarinya selain sang ibu, maka sang ibu yang haid tidak boleh mengajarkan bacaan Al-Quran kepada si anak tersebut jika masih ada orang lain yang bisa mewakilinya. Maka itu juga yang kemudian diamalkan oleh guru-guru saya yang wanita. Ketika saya dulu di kampung, uwa saya, uwa istri itu kan yang ngajar, contoh pada saat diajari oleh uwa istri. Maka kalau uwa istri sedang haid, sedang halangan, uwa istri enggak berani ngajar, karena dari guru-gurunya juga begitu, justru akan meminta kepada kakak-kakak sepupu saya yang ngajar, gitu loh. Ketika saya masih ngajinya di uwa istri sedang halangan, nanti ngajinya ke kakak-kakak sepupu biasanya, atau ada senior-senior di pengajian tersebut. Kita yang ngajinya masih di bawah, sedangkan ada kelompok yang senior. Nah yang senior ini nanti ngajarin adik-adik kelasnya, biasanya begitu, sampai beliau suci lagi. Karena kan kita ngejar
ngejar talaki yang untuk mendapatkan sanad Al-Quran sampai Rasulullah. Jadi sanad Al-Quran, pembacaan Al-Quran keluarga kami, keluarga saya ini di keluarga saja, itu punya sanad sampai Rasulullah bersambung. Ya, dari uak saya terus ke uak-uak yang lainnya lagi, ke bawahnya gitu terus. Jadi kita memang punya sanad yang muttasil, yang berkesinambungan dalam pembacaan Al-Quran dengan murattil itu sampai Rasulullah bersambung. Nah, dari ini ada dua pendapat seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut pendapat pertama mutlak boleh untuk mengajar. Sedangkan pendapat yang kedua, jika masih ada wakil yang mengajari orang lain itu, maka wanita yang haid ini jangan mengajarkan Al-Quran ketika masih ditemukan adanya wakil yang mengajarkan Al-Quran yang tidak haid. Masa semua laki-laki yang ikut haid juga? Ya kan ada yang laki-laki juga itu bisa mengajarkannya. Nah, mau ikut pendapat mana ya monggo silahkan. Tapi kalau keluarga saya, kalau yang perempuan, kan keluarga saya keluarga guru-guru ngaji semua, keluarga guru-guru ngaji, keluarga ulama. Nah, kalau keluarga saya sedang haid itu mereka nggak berani ngajarkan Al-Quran, gitu, nggak berani mengajarkan Al-Quran. Kalau keluarga saya itu, guru-guru saya juga seperti itu, karena masih bisa ditemukan pengajar yang lain, Nah, terlepas dari itu, ketika sulit untuk mendapatkan wakil badal yang bisa mengajarkannya, hanya wanita tersebut, maka diperbolehkan untuk mengajarkannya kepada anak-anak, daripada nanti anak-anak itu mereka keburu males, akhirnya tidak mau lagi belajar Al-Quran. Kadang kan kalau nggak istiqomah tuh begitu ya, kalau sudah libur seminggu saja contoh gitu kan ya, ngaji itu corengcang. Tapi kalau udah lanjut saja gitu ya alhamdulillah banyak lagi. Tapi kalau udah libur seperti itu, umum, itu sudah umum ya. Bukan di sini, bukan. Sebelah situ dikit gitu. Demikian Mas ya. Nah, terus kalau misalnya dirubah nih Al-Qur'annya yang ada di HP itu termasuk sama saja. Jadi namanya mushaf itu segala bidang yang ditulisi dengan ayat Al-Quran yang tujuannya untuk dibaca atau juga untuk dipelajari, bukan untuk jadi hiasan saja, pure hiasan, beda. Tapi ini mah untuk dibaca. Bahkan walaupun fungsi lainnya sebagai hiasan, tapi tujuan utamanya membuat kaligrafi itu untuk dibaca, tulisan Al-Quran, supaya nanti setiap orang yang memandang bisa membacanya dan bisa mentafakuri, mempelajari maknanya, maka bidang yang tertulis ayat itu mushaf Al-Quran dan wajib suci, la yamassuhu illal mutahharun, dalam Al-Quran begitu, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci ya. Nah, di ponsel sama, ketika ponselnya menampilkan tulisan ayat Al-Quran, maka saat itu ponselnya menjadi mushaf. Tapi jika tulisannya hilang karena aplikasinya ditutup atau baterainya mati gitu kan, layarnya mati, menampilkan layar yang lain, maka yang ditampilkan adalah bukan tulisan Quran, ponselnya menjadi ponsel lagi, bukan mushaf. Sama dengan papan tulis, kosong melompong ya papan tulis, nggak wajib dalam keadaan suci kita menyentuhnya. Tapi kalau papan tulis tersebut ditulisi ayat Al-Quran, maka papan tulis itu ditulisinya tujuannya untuk dibaca atau dipelajari, maka papan tulisnya jadi mushaf, wajib suci menyentuhnya. Tapi dihapus lagi papan tulisnya, itu bukan mushaf lagi. Demikian.